Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Untuk payernya BTC, ini cara menganalisanya kurang lebihnya seperti ini. Jika menggunakan BBMA, ini nampak tren dalam penurunan. Apabila ingin menunggu entry sell, wajib di area atas MA5 10 mid BB. Inilah area pantau untuk melakukan entry sell sampai top BB sini untuk memantau entry-nya sell. Jadi jika ingin entry sell bukan di low BB seperti kemarin ya. Ini kan saya selalu mapping ini sederhana ya, pada body bukan shadow. Nah, ini body pada close candlenya tadi pagi saya kasih garis warna ungu, ini yang kemarin. Nah, jika ingin mengetahui arti dari shadow ini boleh diberikan warna, blok warna gitu, apa yang terjadi di time frame bawahnya. Pasti penolakan. Shadow adalah hilangnya sebuah kekuatan market ya, untuk penurunan ditolak. Nah, ini kalau di blok kayak kasih tanda warna kuning atau coklat, kita cek di time frame bawahnya itu candle bukan shadow, akan tetapi candle di time frame kecil. Nah, jika ingin menganalisa lebih mudahnya akan seperti ini. Di sini ada reversal, pasti akan ada retest. Nah, selanjutnya retest itu ada penolakan tidak di time frame kecil, contoh di H4, di H1. Jika tidak memungkinkan, maka retestnya berpotensi tidak berlaku karena kalah dengan time frame kecil. Nah, jadi mapping secukupnya seperti ini. Ini body yang kemarin, ini yang hari ini. Nah, di daily ini ekstrim. Ekstrim pada time frame-nya daily, re-entry dari time frame besar. Time frame daily sama dengan joker. Bisa jadi time frame ke-1, bisa jadi time frame ketiga ataupun kedua. Ini time frame-nya daily. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang berlaku di H4. Cari setup di sini. Di sini ekstrim. TP wajib, MHV, candlestick arah. Ini H4. Nah, H4 ini boleh diberikan garis contohnya untuk ekstrim. Inilah yang di backtest. Jika ingin mempelajari BBMA, maka alur BBMA lah yang di backtest, bukan di backtest dengan indikator lain. Ya. Saya memakai cara contoh support resisten SMC itu hanya beberapa titik saja. Jadi saya ambil mudahnya contoh di sini. Ada low, ada high, ada lower low, pasti akan ada higher high. Nah, ini yang mudah. Yang saya ambil itu seperti itu, bukan semua harus dipelajari, bukan. Nah, selanjutnya di sini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum gitu. Maka perjalanan akan kembali berlanjut. Karena apa? H1 sudah jalan, H1 sudah running. Nah, sekarang kita tengok pada time frame-nya H1. Apa yang berlaku di sana? Ini cara analisa dari time frame besar ke time frame kecil. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi kemarin. Kenapa saya mengingatkan jangan entry di low BB. Nah, di sini ekstrim. H1 ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry. Nah, selanjutnya membuat momentum. Setelah momentum baru jalan. Ini yang saya bilang, selama setup belum lengkap tidak akan pernah jalan. Ini setelah lengkap membuat momentum, maka penurunan re-entry untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang di sini ada candlestick momentum. Ke atas membuat MHV.
penurunan menargetkan candlestick arah sampai candlestick arah kukuh. Ini yang di backtest ya. MA5 untuk entry, MA10 pengukuhan. Apabila di bawah turun bertemu dengan mid BB, maka ini yang dikatakan entry no kompromi. Kekuatan basic BBMA ketika MA5 bertemu MA10 dan mid BB. Jadi pisahkan antara cara dan entry yang benar dulu. Jangan entry iseng-iseng. Entry wajib membuat entry baku. Mau di time frame berapa? Contoh di H1 entry-nya. Maka kita tinggal menunggu H1 benar nggak apa yang saya sampaikan, minimal 7-8 candle. Ini kan teman-teman tinggal backtest. Nah, 7-8 candle kayak gini, teman-teman tinggal backtest. Selanjutnya H4. Entry pada H4 minimal 3 candle. Ada nggak kesamaan apa yang saya sampaikan? Nah, contoh pada gambar yang saya share di sini, saya memberikan mappingan seperti ini. Nah, tengok di H4, apa yang berlaku di H4. Nah, ini yang teman-teman backtest, bukan mengadu indikator. Nah, ini mappingan yang di sana. Nah, validkan dari sini. Di sini ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, penurunan dari entry, baru kembali naik. Nah, kurang lebihnya kan seperti itu. Ya, cara memvalidkan yang di H1 adalah di sini. Ini valid. H1 penurunan tidak dikonfirmasi karena H4 valid MHV untuk kenaikan. Ini penurunan tidak mampu melewati MA5 10 low BB, valid entry naik gitu. Ini caranya BBM seperti itu. Nah, kenapa saya juga nggak besar-besar entry ataupun saya bilang ini saya lakukan setiap Sabtu dan Minggu untuk ngebacktest hasil atau tidak. Ini untuk belajar. Contoh, kita belajar trading berbayar. Nah, bayarnya sudah berapa? Contoh, kita belajar gratis, punya duit 1 juta, dipakai deposit. Selanjutnya ikuti cara entry, tekniknya, dimana cut lossnya, dimana take profitnya, ini yang dipelajari. Jadi langsung action gitu ya. Jadi bukan hanya teori. Yang saya sampaikan adalah teknik yang mana pernah saya alami gitu. Tidak mungkin saya menjerumuskan begitu saja, karena saya trading tidak ada IB, tidak ada apa-apa, tidak ada grup berbayar, ya entry dengan modal. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini H4 mempunyai target top BB. Karena apa? Destinasinya Bollinger Band, yang mana candle berada di atas mid BB, mempunyai target top BB. Inilah destinasinya Bollinger Band. Jika dikembalikan kepada time frame-nya H1 ataupun daily, nah, seperti apa yang saya sampaikan, time frame daily re-entry minimal 3 hari. Nah, contoh di sini, kenaikan berapa hari, ini re-entry dari momentum. Selanjutnya penurunan berapa hari, 3 hari adalah minimal, bisa 7, 8, 9 candle. Nah, jika kita memperincikan seperti itu, maka kita yang entry di sini akan santai. Daily minimal 3 candle. Contoh, kita menargetkan MA5 10 mid BB. Ini contoh mudahnya. Nah, ini yang di backtest. Jadi jika kita belajar langsung ingin bisa, ini susah, karena apa yang dipelajari berjalan, maka kita mempelajarinya lebih mudah sambil berjalan. Nah, contoh entry pada low BB menargetkan top BB, boleh nggak? Boleh. Entry pada top BB menargetkan low BB. Ini entry top BB menargetkan low BB, diseret low BB-nya ke sini. Nah, ini juga bisa terjadi pada hal yang sama. Ketika kita menargetkan top BB, bisa top BB-nya akan diseret kembali ke harga tertinggi.
Nah, ini lebih mudahnya kan seperti itu. Ada low, ada high, ada lower low, pasti akan ada higher high. Dengan teknik yang sama, cara yang sama, entry konsisten, di mana mau entry, ini yang di backtest, seberapa tingkat akurasi, seberapa tingkat menghasilkan konsisten. Konsisten lebih dulu, jangan jumlah. Nah, ini yang saya ajarkan. Nggak ada saya mengajarkan entry di poin sekian-sekian, nggak ada. Entry bebas, boleh milih. Entry H4, H1, buy maupun sell adalah pilihan. Nah, jadi daily ini jika sudah ekstrim, maknanya adalah re-entry dari time frame besar. Lanjut mencari setupnya itu di H4 dan H1. Ini yang wajib didetailkan. Di sini ada setup apa? Candle menunjuk arah kuku, arah valid. Candle akan ke atas. Akankah kita entry sell? Nah, ini lebih mudahnya seperti itu. Ini yang saya lakukan setiap Sabtu Minggu. Ini saya backtest di sini, akan tetapi jika buka market saya entry-nya di gold. Karena apa? Cara setupnya sama, entry-nya baku. H1 dan H4 untuk mencari setup dan entry. Selanjutnya time frame kecil akan mengikuti. Kita bisa cek pada H1 selanjutnya ke bawah. Seperti apa yang saya sampaikan, yang mana setup lengkap, contoh sudah membuat momentum, ini setup sudah lengkap, pasti jalan. Nah, disinilah teman-teman boleh pindah ke time frame kecil. Nah, ini boleh kita berikan blok terlebih dulu, baru pindah mencari entry tambahan di M5, M15 di setiap candle. Di sini ini boleh entry di setiap candle. Kita akan cek pada time frame-nya M5. Ini yang berlaku. Ini boleh entry di setiap candle. Jika sudah jalan di time frame besar, time frame kecil akan mengikuti seperti ini. Entry di setiap candle ataupun entry di area MA5 10 mid BB akan berlaku. Ini hasilnya. Inilah yang saya katakan, hindari scalpingan. Apabila ingin entry pada M5, M15, tunggu setupnya lengkap, maka scalpingan akan mengikut. Kemana arah berjalan mengikuti sesuai time frame. Nah, selanjutnya jika ingin mencari re-entry-nya akan berlaku sama, yang mana top BB, low BB. Nah, jadi jangan sell di area low BB. Entry tetap pada top BB. Entry terbaik adalah dekat dengan top BB maupun low BB. Nah, ini yang diblok pada H1 yang kita lihat di H4. Selanjutnya jika ingin mencari entry B, apa yang kita tunggu? Nah, adanya signal extreme buy. Selanjutnya melengkapi MHV, ada candlestick reversal, ada candlestick retest, baru mencari entry. Nah, ini cara mempelajari BBMA. Ini ada blok di sini ada ekstrim lengkap, di mana time frame kecil membuat setup lengkap sell, maka akan berlawanan arah dengan time frame besar yang sedang melakukan re-entry untuk kenaikan, maka akan berakhir pada ekstrim dan MHV.
Inilah entry top BB, low BB, low BB, top BB. Ini time frame kecil akan terjadi pengulangan ataupun siaran ulang. Nah, sekarang kita tinggal pindah pada H1. Nah, kita akan tengok di sini. Apakah sudah sampai dan bisa di entry? Maka yang mengkonfirmasi adalah waktu. Close candlenya H1 ataupun close candlenya H4. Ini yang mengkonfirmasi. Jadi jika mencari entry pada time frame kecil, pastikan time frame besar terlebih dahulu. Jika running pada setup lengkap, pasti di time frame kecil akan mengikuti. Nah, ini cara mencari entry di time frame kecil. Pastikan time frame besarnya lengkap terlebih dulu. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan untuk dijadikan bahan perbandingan. Entry buy ataupun sell adalah pilihan. Intinya paham di mana mengambil profit. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih.